Sekarang kita akan membicarakan tentang bentuk baku. Bentuk baku itu sama dengan bentuk ilmiah, karena bentuk baku itu banyak digunakan dalam penulisan-penulisan yang bersifat ilmiah. Ya, ilmiah. Nah, ilmiah itu apa? Ilmiah itu sesuatu yang selalu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bicara argumennya itu berdasarkan ilmu, ya berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu pengetahuan, maka itu namanya ilmiah. Ya, bentuk baku itu, nah ini bentuk baku itu di sini. Bentuk baku itu adalah bentuk yang berada di antara 1 dan 10 di sini. Nah, ini adalah bentuk baku. Nah, ini bentuk baku. Bentuk baku itu di sini. Boleh sama dengan 1, tapi tidak boleh sama dengan 10. Di bentuk baku itu di antara 1 dan 10. Di antara 1 dan 10. Nah, karena di antara 1 dan 10 itu baku, maka di sini yang di antara 0 dan 1 itu namanya bilangan kecil, dan yang lebih dari 10 itu namanya bilangan besar. Jadi di sini bilangan besar itu ya lebih dari sama dengan 10. Nah, kalau bilangan kecil berarti di sini di antara 0 dan 1. 0 tidak masuk, 1 tidak masuk, karena 1 masuk bilangan baku. Jadi satunya masuk ke baku. Jadi di antara 0 dan 1. Makanya 0 itu tidak masuk. Nah, jadi bentuk, kalau kita bicarakan bentuk baku atau bentuk ilmiah, maka yang kita bicarakan itu di atasnya 0 atau disebut bilangan positif. Kita kalau bicara ilmiah itu bicara sesuatu yang ada. Contohnya kita bicara bakteri. Bakteri itu kecil tapi ada. Kita bicara tentang jarak bumi matahari itu besar, barangnya ada. Jadi yang kita bicarakan itu selalu barang-barang yang ada, bukan membicarakan barang yang tidak ada atau tidak bisa dilihat. Ini. Jadi ini bilangan kecil di antara 0 dan 1, 0-nya tidak, 1-nya tidak karena 1-nya masuk baku. Bilangan besar mulai dari 10 ke atas sudah besar. Nah, di sini sehingga bentuk baku ini ditulis seperti ini. Ini definisinya A kali 10 pangkat M. Jadi ini penulisannya A kali 10 pangkat M. Nah, A itu apa? Ini A. A itu adalah bilangan di antara 1 dan 10. Jadi di sini A boleh 1, tapi tidak boleh 10. Jadi kalau kamu menulis di sini A, ini bilangannya di antara 1 dan 10. Nah, N itu apa? N itu bilangan bulat. Nah, N itu di sini. Ini ya, ini. Nah, ini tidak masuk. Kalau 0 itu nanti baku. Ya, dan ini. Nah, sehingga nanti yang kita bicarakan pada bentuk baku itu ada bilangan besar, ada bilangan kecil. Bilangan besar itu yang lebih dari sama dengan 10, bilangan kecil di antara 0 dan 1. Jadi pada bentuk baku tidak membicarakan sesuatu yang tidak ada atau tidak bisa dilihat. Kita mulai dengan bilangan besar sekarang. Bilangan besar. Kita coba contoh. 825. Kalau kita
punya bilangan 825, maka ini masuk kepada bilangan besar karena berada di antara A lebih dari 10. Nah, kalau kita mau jadikan bentuk baku, maka bilangan itu harus menjadi bilangan di antara 1 dan 10. Nah, 825 itu kalau menjadi di antara 1 dan 10, dia menjadi 8,25. Nah, kalau kita jadikan 82 belum masuk. Ya, kalau ke sini 0, malah masuk di bilangan kecil. Jadi menjadi 8,25. Nah, tentunya ini tidak sama, 825 dengan 8,25 tidak sama. Karena itu supaya sama dikali 100. Jadi 825 itu 8,25 kali 100. Nah, 100 itu adalah 8,25 kali 10 pangkat 2. Nah, inilah yang namanya bentuk baku. Ini sudah berada di antara 1 dan 10. Dan 10 pangkat 2. 2 itu masuk di bilangan bulat positif, dia bilangan besar. Nah, ini. Jadi caranya merubah seperti itu. Contoh yang kedua, misalnya kita punya 62100, ya, 621.000 dijadikan bentuk baku. Bentuk baku itu di antara 1 dan 10. Kalau ini ditulis bilangan di antara 1 dan 10, dia menjadi 6,21. Nah, mesti ini tidak sama. Nah, supaya sama ini bisa kita lihat dari sini. Nah, ini berarti nolnya 5, berarti dikali. Nah, nolnya 5. Nah, berarti sekarang menjadi 6,21 kali 10 pangkat 5. Nah, ini sudah berada di antara 1 dan 10. 6,21 pengalinya 10 pangkat 5. Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali, ya. Jadi kita mengubah setiap bilangan kita jadikan di antara 1 dan 10, dia menjadi baku, kemudian harus kita kali. Ini kalau bilangannya besar. Yang kedua, kalau bilangannya kecil. Bilangan kecil. Bilangan kecil. Nah, kalau bilangan kecil, bilangannya di sini. Di antara 0 dan 1 itu adalah bilangan pecahan. Nah, pecahan yang kita hadapi di sini biasanya pecahan desimal. Contohnya begini, 0,0125. Ini bilangan kecil, ya, ada tapi kecil, jadi masuk di sini. Nah, kalau bilangan kecil kita tulis seperti ini, 125 per. Nah, ini 4, berarti 064. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Yang kita kerjakan ini adalah 1,25 dikali 100 per 10.000. Nah, ini sama ini bisa dicoret. Maka hasilnya tinggal 1,25. 2 berarti 10 pangkat 2. Nah, pangkat seperti ini pada bentuk baku ditulis 1,25 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini. Jadi ada baku bilangannya pangkat min 2 karena dia masuk di bilangan kecil. Kalau bilangan kecil pangkatnya negatif. Jadi seperti ini. Per, kemudian yang akan dirubah itu tetap bilangan positif yang dirubah. Contoh kedua, 0,0081.
Berarti ini kita rubah dulu menjadi 81 0,4 ya. Kemudian ini menjadi 8,1 kali 10 0,4. Nah ini 1, maka tinggal 8,1 per 10 pangkat 3. Pangkat 3 nya ini naik 8,1 10 pangkat min 3. Jadi kalau bilangan kecil itu pangkatnya negatif karena dia mendapat pembagian. Setelah itu kita naikkan, maka dia menjadi pangkat negatif. Nah itulah. Bagaimana dengan misalnya kita mau merubah dari bilangan baku, bentuk baku menjadi bilangan biasa. Jadi kita coba misalnya ada 4,21 dikali 10 pangkat 5, ada 9,35 kali 10 pangkat 3, kemudian ada 5,37 kali 10 pangkat min 2, ada 6,63 kali 10 pangkat min 5 ya. Kita mulai dari yang pertama, karena ini 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5 ya, berarti ini ada kita geser jadi 421. Dari sini sudah bergeser 2, karena ini pangkat 5 berarti masih 3. Nah gitu. Jadi untuk menghilangkan koma yang ada di sini 5 itu 2 sudah dikurangi, maka yang 3 itu 0. Kemudian kalau ini berarti 935, ini 2 angka, karena ini pangkat 3 berarti 1. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi kalau mengembalikan jadi ini gampang sekali. Jadi 3 ini 2 masih lebih 1 adalah 0 ya. Kemudian ya, nah ini yang positif ya, ini yang positif. Nah jadi ini yang positif. Nah sekarang kalau negatif ini kan min, berarti ini mundur ke sini 1, kan min 2 berarti masih 1, berarti di sini ada 0, jadi 537. Ini mundur ke sini 1, masih ada min 1, berarti ini jadi 1 2, di sini 1 2. Nah penulisan kan tetap 0, ini juga sama, berarti kita tulis 6 3. Ini kan 1. Nah, jadi ini 1, masih ada 4. Jadi ini sudah 1, jadi ada 4. 1 2 3 4. Nah, jadi di sini 0, dari sini kita hitung 1 2 3 4 5. Kalau ini min 2 1 2 gitu. Jadi dari bentuk bilangan biasa menjadi baku, dari baku menjadi bilangan biasa ya. Ini ada sebenarnya bukan satu pedoman yang baik, ada satu kebiasaan. Misalnya gini, 4,43 dikali 10 pangkat 4, pangkat min 4.
Nah, ini memang kan ini turun ke sini, mundur, mundur. Nah, ada yang mengatakan kalau ini minum 4 ya disiapkan aja 04. Nah, 4. Terus 4, 4, 3. Jadi kalau ini 4 disiapkan 04, 2, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Yang satu di depan, selesai. Kalau ini 5, min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu di depan. Kalau ini 2, nah 0, 0. Seperti itu. Jadi tapi penjelasan itu tidak boleh ya, karena penjelasan itu penjelasan tidak ilmiah. Ya, tapi itu penjelasan kesimpulan dari berapa apa kita mengerjakan, akhirnya kita menemukan itu ya, tapi tidak boleh menjadi pedoman. Yang menjadi pedoman harus seperti ini. Jadi mundur 1 masih, nah seperti itu. Oke, itulah bentuk